berarti waktu Yesus jadi mayat ini kan Tuhan. Nah, roh ini kan keluar. Iya, Yesus Kejadian 6 nomor 3. dagingnya, Roh itu akan keluar karena roh tidak akan tinggal selama-lamanya di dalam diri manusia. Roh itu akan keluar. roh, Nah, iya, roh memang keluar dari dagingnya. Oke. oke, keluar dari dagingnya. Jadi Oke. waktu Yesus jadi mayat, ini kan Tuhan jasadnya. Roh ini Tuhan. Ada berapa Tuhan? Roh ini apa? Roh ini Tuhan. Roh kan Tuhan itu. Yohanes 4:24 keluar dari jasad Yesus. Jasad Bapak katakan Tuhan. Nah, Iya. waktu roh keluar meninggalkan jasad, jasad itu Tuhan. Roh itu Tuhan. Ada berapa Tuhan? Roh itu kembali ke hakikatnya Allah, Pak. Iya, saya tanya ada berapa Roh Tuhan, itu Pak? adalah Allah. Allah itu adalah roh. Iya, makanya saya tanya ada berapa Tuhan? Jasad Maksud itu, astagfirullahaladzim. Jasad itu kan Tuhan, Bapak katakan. Roh itu keluar Tuhan, dia Tuhan. Itu dagingnya. Iya, dagingnya saya tanya kepada Bapak, Tuhan atau bukan Tuhan? Saya tanya lagi. Ya, jasadnya Tuhan Yesus. Tuhan, jasadnya Tuhan. Di saat roh meninggalkan jasad yang dikatakan Tuhan, roh ini kan Tuhan meninggalkan jasad. Nah, ada berapa Tuhan? Roh Tuhan, jasad Tuhan. Ada berapa Tuhan? Kan satu. Satu. Satu yang mana? Bapak kan tanya begini. Bapak begini. Saya sudah bilang ya, Bapak begini. Bapak bahasa Indonesia asli. Iya, itu bahasa Indonesia yang baik kan? Omong sana sini. Oke. Enggak sana sini sih Bapak ini. Bapak semuanya itu benar. Tentang Iya, toh. jasad yang di dalam kuburan itu adalah jasadnya Tuhan, jasadnya Yesus, bukan? Iya, saya katakan memang Ya, perkataan jasad. benar. Benar. Jadi Jangan salah. Jadi ada berapa Tuhan? Satu. Nah, sekarang saya tanya, satunya yang mana? Yang mana yang Tuhan? Dalam hal apa? Oke, jelaskan dulu. Dalam hal apa? Nah, waktu roh meninggalkan jasad, jasad ini kan roh. Apa? Jasad ini sudah ditinggalkan roh. Nah, roh ini Tuhan, jasad ini Tuhan. Tapi roh sudah meninggalkan jasad. Nah, jasad ini Tuhan, roh ini Tuhan. Ada berapa Tuhan? Oke, begini, saya jawab ya. Bapak dengar dulu. Bapak jangan ketawa dulu. Iya, enggak, saya enggak kenal. Coba Bapak jawab aja. Iya. Jawab aja, udah ada berapa Tuhan? Satu kan kata. Satunya yang mana? Jasad atau roh? Jasadnya roh? Ya, Bapak tanya seperti itu, jasadnya. Ya, satunya yang mana? Jasad. Iya, jasadnya atau rohnya yang Tuhan. Padahal Bapak katakan jasad Tuhan, roh Tuhan. Ada berapa Tuhan? Satu. Satunya yang mana? Jasadnya itu hanya daging. Saya berbicara begini. Iya, Bapak. Ini menurut saya mengerti. Ini. Kalau kurang bahasa Indonesia, maaf ya Pak. Ini iya. Membahas tentang lintas agama ya. Iya. Memang jasad yang di dalam kuburan itu adalah jasad Yesus Kristus. Iya, Tuhan kan katanya. Tuhan kan itu. Itu Tuhan atau rohnya itu Tuhan. Oke? Iya kan Bapak katakan Tuhan, betul? Ya, dua-duanya semuanya ada dalam satu. Makanya dua-duanya ada dalam satu. Dua-duanya ada dalam satu. Maksudnya waktu ini kan roh sudah meninggalkan jasad. Nah, dua-duanya ada dalam satu. Dan dalam satu dari mana? Satunya ini yang mana? Satu yang mana ini satu? Dagingnya itu. Ya kan dua-duanya adalah satu. Dua-duanya satu, maksudnya satu kemana? Satunya kemana itu? Karena roh sudah meninggalkan jasad. Roh Tuhan, jasad Tuhan. Roh satunya yang mana ini? Dua dalam satu, maksudnya satu kemana? Dua itu kan kalau tadi kan seperti apa ya? Roh dan jasad. Itulah dua. Iya. Ya? Roh dan jasad. Itu Bapak satu tambah satu berarti dua kan? Itu saya nggak berbicara dulu tambah-tambah Pak. Ya, ini kan kalau kita mengenai apa tentang apa tadi jeruk yang apa 3 jeruk yang tadi Bapak Bapak Alif ya mengambil contoh seperti saya juga mengambil contoh seperti itu. Kok masa tidak? Iya, maksudnya gini kan. Hanya Bapak saja untuk mengambil contoh seperti saya juga bisa. Iya. Nah, jadi dua dalam satu. Maksudnya dua dalam satu bagaimana? Ya, satu yang mana? Kemana dia? Kan roh, jasad ini kan Bapak katakan jasad ini kan Tuhan. Nah, roh ini meninggalkan jasad.
Berarti sudah ditinggalkan ya, sudah keluar, sudah meninggalkan. Roh ini juga Tuhan. Ada berapa Tuhan? Jasad Tuhan, roh Tuhan. Ada berapa Tuhan? Oke, nanti makanya tadi kan sudah saya bilang, nanti kita kita bisa berbicara nanti solusinya itu nanti ada di Bisa kebangkitan. dinego lah. Ustaz lanjut lah Ustaz. Ustaz Alif lanjut. Lanjut lah dulu. Pak. Cincai lah, nanti dinego aja itu. Lanjut Aduh, Ustaz ya Alif, Allah. Bang Hamdi lanjut. Astagfirullah. Begini, saya diam Pak. Selesaikan. Nggak apa-apa ketawa saya, karena bahasa Indonesia. Bukan, nggak ketawa sih, maksudnya si Bapak gimana sih muter-muter Bapak ini? Jasadnya itu adalah jasadnya Tuhan Yesus Oke. Kristus. Apa Oke, rohnya Tuhan. keluar dari jasad Tuhan Yesus itu adalah apa? Tuhan. Tadi, rohnya mana? Bapak tanya seperti itu. Iya, roh, Memang nah kan roh sudah keluar nih. rohnya Yohanes itu 4:24 Tuhan itu dari- roh. Iya, Iya. jasad kan Tuhan. Roh Iya. yang keluar ini kan Tuhan. Yohanes 4 Iya. nomor 24. Ada berapa Tuhan? Satu. Tadi kan saya Satu. sudah Satunya yang mana? nanti Jangan ketawa, satunya yang mana? kita nyambung. Nanti solusinya ada di kebangkitan. Nanti rohnya kembali ke jasadnya. Apakah di mana? Iya, tunggu. Sebelum dia kembali, Saat dia Iya. menjanjikan untuk kebangkitan, apakah dia bohong? tunggu, Tidak tunggu. bohong. Sebelum dia kembali, saya tanya dulu. Ada berapa di situ? Ada berapa entitas? Roh Tuhan, jasad Tuhan. Ada berapa Tuhan? Kalau begini, tadi kan seperti Ustadz Alif mengambil contoh tentang jeruk itu, kalau kita Udah menghitungnya diam, secara jangan disebut terus. material itu memang ada dua. Kan Bapak kan mau tanya seperti itu. Hanya jawaban kan hanya sebatas itu. Iya kan? Jadi pas itu kalau Bapak mengatakan oke, kita enggak usah stuck situ ya. Nah, sekarang kita balik lagi, kita lanjut. Terus dia kembali. Setelah dia keluar ini, Tuhan yang keluar dari Tuhan, berarti Tuhan keluar dari Tuhan. Terus dia kembali, Tuhan ini kembali kepada Tuhan lagi. Kalau omong bahasa Bapak, Waktu dia bangkit. roh keluar dari jasadnya. Iya, roh Iya. keluar dari jasad toh. Roh ini Iya. kan Tuhan, Tadi jasad Bapak- ini Tuhan. Berarti kalau omong itu Tuhan keluar dari Tuhan. Setelah Tuhan keluar dari Tuhan dan dia bangkit, Tuhan itu balik kepada Tuhan lagi. Siapa yang memanggil ini? Siapa yang memanggil Tuhan ini untuk kembali kepada Tuhan? Nanti kita- Roh yang memanggil atau jasad yang memanggil? Ini Bapak dengar dulu. Ini kan tulisnya tadi kan nanti kita berujungnya di kebangkitan. Iya. Nah kan waktu kebangkitan. Tidak percaya sih. Oke. Jadi waktu kebangkitan, dengarkan dulu Pak, dengarkan baik-baik pertanyaan saya. Waktu kebangkitan ini, Tuhan yang jasad ini dan roh Tuhan ini, waktu dia kembali ini, siapa yang memanggil ini? Roh ini kembali kepada Tuhan ini, kepada jasad. Apakah Tuhan yang jasad ini memanggil roh, atau roh yang ini yang datang sendirinya kepada Tuhan itu tersebut, yang jasad itu? Oh, itu pertanyaan Bapak sepertinya tidak masuk akal. Menurut saya, menurut penelitian saya. Coba Bapak tanya. Loh, kan sama-sama Tuhan ini. Tanya ulang baik-baik. Ustaz Alif lanjut lah, Ustaz. Saya bikin kopi dulu. Emang dari tadi Astagfirullah. penjelasan Pak Kritus masuk Bapak, akal. saya mau Bapak Asadi. Ya, astagfirullah. Lanjut Ustaz Alif lanjut. Saya mau tentang Bapak tentang apa? Bapak jangan mute gak? Kok masa Bapak Jangan mute mute sih? Bang Sidik. Dia lagi nantangin. Ya lanjut ke Ustaz Alif Pak. Kristus lanjut ke Ustaz Alif lanjut. Begini, Saya Pak, bikin Bapak kopi dulu Pak. Ke Bapak dapur kan Masako. tanya jasad. Yang kembali tadi Bapak bilang itu roh Tuhan siapa yang memanggil itu tidak begitu Pak. Iya. Bapak Ya lanjut belum- Ustaz Alif. belum Tanya Bapak itu nangkap. salah Pak. Iya. Rasanya itu tanya seperti Bapak itu. Ya bahasa sudah, seperti Bapak loh. sekarang kalau gitu gini, biar Bapak tidak bingung, dalam pribadi Yesus, yang Tuhan yang mana? Kenapa? Dalam pribadi Yesus, yang Tuhan yang mana? Pribadinya Yesus itu dalam hal apa daging? Ya makanya saya tanya, ada daging, ada roh. Yang Tuhan yang mana? Ada daging dan ada roh. Memang itu satu dalam ada dalam satu hakikat. Saya harus jawab seperti ini. Satu hakikat. Bapak tidak bisa menuduh saya harus jawab
ya, ada dua? Enggak ada. Nggak Kita ada, hitung dari satu. material bisa seperti itu, ada dua. Karena roh dan Ada daging, ada dua. ada roh. Tapi kalau Pak, kita menjawab tentang halusnya bahasa itu memang itu hakikatnya ya ada di sudah, Pak. sana. Saya kan lagi nggak ngotot sama Bapak. Kalau sama semua ya sudah. Semuanya Tuhan. Dagingnya Tuhan, rohnya Tuhan, kan gitu. Iya, ya saya akui itu ya. Ya, Nah, coba udahlah, lanjut. Pak. Kalau Bapak langsung ngakuin, saya juga nggak akan mempersulit. Oh ya, Nah, iya. Terima kasih ya ketika Pak. Yesus mati, Mhm. Iya, maka Tuhan yang daging mati, Tuhan yang roh tetap hidup, kan gitu. iya. Saya akui itu. Nah, ya udah kalau kan gitu dari tadi itulah yang ditanyain Iya, oleh Bang Sidik. berarti terjawab ya Ya, pertanyaan kalian semua saya terjawab ya. iya terjawab lah. Oh Nah, iya. jadi Terima gini kasih ya Pak. Pak. Terima kasih. Ya, sebentar Pak, Oh ya. sebentar. Bapa di surga, roh Iya. satu Tuhannya. Kedua, ada burung merpati atau roh kudus, dua. Ketiga, roh Yesus. Keempat, tubuh Yesus. Nambah satu jadinya Pak, empat. Itu pemikirannya Bapak tentang Loh, untuk Bapak tadi udah Bapak jawab. dengar dulu. Bapak Tubuh dengar dulu. Yesus Oke, saya jawab. Tuhan, Oke, roh saya jawab. Yesus Tuhan. Makanya saya jawab. Makanya Bapak kalau bertanya saya jawab, Bapak diam. Ah, kan saya diam tadi Bapak ketika butuh Bapak jawaban nggak? menjawab. Butuh. Bapak butuh jawaban nggak? Kalau Bapak ada dalam pergumulan. Ya, Iya, dalam makanya pribadi tolong diam kan? Yesus, tubuhnya Tuhan, rohnya Oke. Tuhan. Benar atau enggak benar, Pak? Tubuhnya Tuhan, rohnya Rohnya Tuhan. juga Tuhan. Mm-mm. Iya benar. Saya ikuti itu. Iya benar. Ketika berpisah, maka menjadi dua. Benar nggak? Berpisah menjadi dua, ya. Oke. Nah kan, rohnya lepas dari tubuh Yesus. Yang satu Tuhannya Rohnya mati, lepas yang dari tubuh Yesus. Oke. Nah, tubuh Yesus kan Tuhan, rohnya juga Oke. Tuhan. Nah, dalam pribadi Yesus, Tuhannya ada yang mati satu, yaitu tubuhnya. Nah, ketika mati satu, Tuhannya nambah satu. Satu Bapa yang di surga, kedua Roh Kudus, ketiga Roh Yesus, keempat jasad Yesus. Satu lagi, Bingungnya yang mana? Bapak tanya aja, yang jelas aja, supaya saya jawab. Bapak bingungnya yang mana? Tubuhnya. Enggak bingung. Pertanyaan Bapak yang lebih jelas itu gimana? Coba. Ini nggak ada pertanyaan, ini sudah kesimpulan dari yang Bapak sampaikan. Oh iya. Oke. Nambah satu kan Pak? Oke. Berarti menurut tentang kesimpulan Bapak itu salah ya Pak? Tidak seperti itu. Bapak jangan mute ya. Kesimpulan Bapak itu bukan seperti itu. Karena apa? Yesus kembali ke hakikatnya sebagai Allah. Nah, rohnya kembali kepada Bapa. Ya kan? Berarti ada dua roh kan? Satu roh Bapa, dua roh Yesus. Bener nggak? Itu kesimpulan Bapak itu salah. Roh itu hanya satu. Hah? Salah. Kesimpulan roh Bapak Yesus. itu tidak seperti itu. Jadi gimana coba? Itu salah itu Pak. Iya, coba gimana yang benar? Bapak kalau mau mengambil kesimpulan roh itu hanya satu. Kalau Rohnya Bapak satu. mau mempertanyakan itu jasad dan roh itu. Tadi yang seperti Bapak Sadik tanya itu. Itulah yang benar. Berarti Yesus, roh Yesus dengan Bapa satu. Yesus dan Bapa adalah satu. Yesus dan Bapa atau roh Yesus dan Bapa? Roh Yesus itulah, ini begini, roh Allah Bapa itulah dalam daging tubuh Yesus Kristus adalah satu semuanya. Begitu. Oh, berarti dagingnya Yesus, rohnya Bapa gitu. Iya.
Iya, memang saya setuju dengan Bapak karena roh dan tubuh memang satu. Memang satu. Berarti ketika Yesus digendong oleh iblis ke padang gurun, Bapa juga ikut digendong Kenapa? oleh iblis ke padang gurun. Kenapa? Ketika Yesus dibawa oleh iblis ke padang gurun, berarti Bapak juga ikut dibawa oleh iblis ke padang gurun. Oke. Saya jawab ya, Bapak diam. Apakah pada Saya saat diam, Bapak jawab. Oke. Apakah saat di sana tentang Yesus dibawa ke padang gurun, Yesus itu adalah mayat, jadi mayat? Tidak kan? Tidak. Rohnya hidup, ya, daging dan tubuhnya hidup bersama rohnya ada di dalam itu hidup. Makanya dia tidak Kan tadi jadi rohnya mayat Bapak, saat Pak. dia dicobai di padang gurun, Pak. Oke? Ya. Tadi rohnya Yesus Bapak atau bukan, Mbak? Kenapa? Rohnya Yesus itu Pak. yang disebut Bapak atau bukan? Rohnya Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Pak. Makanya di Injil Yohanes 10:30 tadi saya sudah sebutkan berkali-kali itu memang. Iya, makanya ketika Yesus dibawa ke padang gurun, ketika Yesus dibawa ke padang gurun, berarti Bapak juga dibawa ke padang gurun, kan gitu? Iya, benar. Bapak benar. Saya setuju itu, Pak. Saya setuju. Memang benar, Pak. Supaya harus selesai dalam rangkuman kita. Saya setuju itu, Pak. Ya. Terus ketika Yesus bayi, berarti Bapak juga nggak bisa ikut bicara, cuma bisa nangis. Kenapa? Itu kan oke, saya jawab ya. Itu kan nangisnya kemanusiaannya, dagingnya. Iya, tapi kan rohnya roh Bapak. Dalam dagingnya itu yang mengeluarkan nangisnya. Ya nangis kalau nggak ada rohnya nggak bisa nangis, Pak. Iya, makanya kan saya setuju tadi Bapak bilang roh Yesus adalah Bapak. Iya, makanya Bapak ya itu membawa